Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Dewita Rahma dengan NIM 2424003 dari Institut Teknologi Batam, Program Studi Matematika. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dana pensiun dengan strategi pencapaian financial independence and wealthy sustainability. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan catatan kecil bahwa seluruh perhitungan yang saya buat ini adalah bagian dari proyek studi saya mengenai teori suku bunga. Jadi ini adalah simulasi akademis dan bukan saran dari penasihat keuangan profesional. Nah, tujuan saya adalah memberikan gambaran bagaimana uang Anda bekerja di masa depan berdasarkan rumus-rumus keuangan yang ada yang telah saya pelajari. Di sini saya diberikan profil klien dan parameter dasarnya, di mana usia saat ini itu adalah 23 tahun dan klien ingin usia pensiunnya di usia 50 tahun, yang berarti masa kerjanya selama 27 tahun. Nah, untuk gaji saat ini 10 juta per bulan dengan catatan kenaikan 3% per tahun. Nah, untuk investasinya maunya 10% dari gaji, berarti 1 juta per bulan, yang dimana 12 juta per tahun. Untuk instrumen investasi maunya di reksadana atau obligasi dengan return 7% selama masa kerja. Karena reksadana atau obligasi itu returnnya di antara 5% sampai 7%. Dan saya mengasumsikan di 7%. Nah, target awal uang untuk pensiunnya itu maunya 5 juta per bulan hingga usia 90 tahun. Minimal 5 juta per bulan ya. Oke, bagaimana cara kita mengumpulkan dananya? Caranya dengan menabung cukup hanya 1 kali dalam setahun setiap akhir tahun dengan jumlah tabungan 10% dari gaji, yang dimana berarti 12 juta per tahun. Karena gaji Anda itu akan terus naik selama 3% setiap tahun, jumlah tabungan pun akan naik secara bertahap agar nilai investasi tetap relevan. Untuk tempat penyimpanannya itu di reksadana atau obligasi dengan target keuntungan 7% per tahun. Nah, setelah dikalkulasikan dengan rumus yang ada, jika konsisten selama 20 tahun, saat berumur ke 50 tahun, tabungan sudah menjadi 1,19 miliar. Nah, jika dibandingkan dengan yang uang kita butuhkan saat pensiun dengan modal yang sudah kita tanamkan selama 20 tahun, uang yang kita butuhkan untuk digunakan penarikan 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun di saat masa pensiun selama 40 tahun, yaitu sekitar 1,3 miliar. Dibandingkan dengan modal yang Anda kumpulkan nantinya di investasi obligasi atau reksadana dengan return 7% selama 27 tahun, yaitu Anda bisa mendapatkan kurang lebih 1,19 miliar. Nah, dapat disimpulkan Anda bisa mendapatkan dana pensiun lebih dari 5 juta per bulan. Nah, analisis saya menggunakan metode rumus future value of growing annuity atau anuitas bervariasi geometrik. Setelah saya katakan sebelumnya bahwa akumulasi modal 27 tahun lagi, yaitu di umur 50 tahun terkumpul kurang lebih 1,19 miliar, yang dimana modal ini akan kita masukkan lagi, kita tarik, terus kita masukkan lagi ke deposito atau SBN dengan return 5%. Karena 5% ini aman, karena kan dari 7% ke 5% itu kan risikonya jadi lebih turun kan, dan ini cocok banget untuk di masa pensiun. Nah, jika ditarik 5 juta per bulan dengan bunga aman 5% saat pensiun, dana cukup hingga usia 90 tahun, yaitu 40 tahun masa pensiun. Memang secara nominal terpenuhi, namun memiliki risiko tinggi terhadap daya beli. Realita yang terjadi pada kehidupan, uang 5 juta di tahun di masa yang akan datang tidak akan sama dengan hari ini. Maka diasumsikanlah inflasi sebesar 4%. Setelah diperhitungkan, biaya hidup 5 juta per bulan akan membengkak menjadi kurang lebih 14,4 juta di masa depan per bulannya ya. Nah, untuk mendukung biaya hidup tersebut, modal yang dibutuhkan bukan lagi 1,19 miliar, melainkan jauh lebih besar. Solusinya apa? Solusinya dengan meningkatkan alokasi iuran menjadi 25% dari gaji dengan memperhitungkan inflasi 4% dan dana pensiun cukup digunakan seumur hidup tanpa pernah habis.
yang dimana nantinya akan memberikan bantalan yang jauh lebih kuat untuk menghadapi kenaikan harga barang di masa depan. Nah, saya merekomendasikan angka 25% ini karena telah memperhitungkan inflasi sebesar 4%. Menabung 25% sekarang mungkin terasa ketat banget ya buat kita. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita menabung 10%. Namun, merasa kekurangan saat sudah tidak bekerja lagi nanti di masa pensiun. Tujuan menaikkan porsi tabungan menjadi 25% bukan untuk memberatkan Anda sekarang, tetapi untuk memastikan Anda di usia 50 tahun nanti tetap bisa hidup dengan standar yang sama seperti saat Anda masih bekerja. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, waktu menabungnya cukup setahun sekali setiap akhir tahun. Jumlah tabungannya itu kita naikkan jadi 25% dari gaji, berarti 30 juta per tahun, karena per bulannya kan 2,5 juta. Dikali 12 jadi 30 juta. Nah, untuk tempat penyimpanannya sama di reksadana atau obligasi dengan return keuntungan 7% per tahun. Setelah diperhitungkan, jika konsisten selama 26 tahun, saat berumur ke-49, tabungan Anda sudah menjadi 2,73 miliar. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk memastikan daya beli Anda di masa depan tetap sama dengan nilai 5 juta hari ini, 20 juta lagi diperkirakan akan setara kurang lebih 14,4 juta di masa depan akibat inflasi yang kita asumsikan 4% tadi. Oke, nah untuk masa menabungnya itu cukup sama 26 tahun. Tadi kan di awal kita memperhitungkan menabungnya sampai 20 tahun kan. Nah, tapi di rekomendasi ini saya menghitungnya hanya sampai 26 tahun. Jadi 1 tahun terakhir dari usia 49 ke 50 Anda tidak perlu lagi menambah iuran investasi. Jadi seluruh dana yang telah terkumpul dipindahkan ke instrumen aman atau di deposito atau SBN dengan return 5% untuk membiarkan bunga bekerja maksimal selama 1 tahun terakhir, sehingga di umur 50 tahun nanti itu bunga hasil investasinya udah bisa kita tarik. Nah, di sini saya juga merekomendasikan strategi keberlanjutan atau perpetuitas. Caranya yang pertama itu kita mengalihkan modal yang seperti katakan sebelumnya, modal yang 2,73 miliar itu pada saat tahun ke-26 di umur 49 tahun kita pindahkan ke instrumen aman dengan bunga 5%. Kemudian kita hanya mengambil bunga hasil investasinya aja nih. Nah, bunga hasil investasinya itu sekitar 11,9 juta per bulan. Jadi kita hanya mengambil bunga tanpa menyentuh modal pokok sedikit pun. Maka dengan itu dana tersedia seumur hidup. Karena kenapa? Karena modal 2,73 miliar tetap utuh sebagai aset warisan. Oke, berdasarkan seluruh simulasi perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan nih bahwa target awal klien untuk menyisihkan 10% gaji memang telah berhasil memenuhi angka nominal yang diinginkan, yaitu 5 juta per bulan. Namun, saya harus menyatakan bahwa angka tersebut belum aman secara daya beli. Jika diasumsikan faktor inflasi rata-rata sebesar 4% dimasukkan ke dalam perhitungan, maka standar hidup 5 juta hari ini akan membutuhkan biaya sebesar 14,4 juta di masa depan. Oleh karena itu, skenario 10% gaji akan menyebabkan penurunan kualitas hidup klien saat memasuki masa pensiun. Nah, untuk memitigasi risiko penurunan daya beli, saya sangat merekomendasikan klien untuk meningkatkan iuran pensiun menjadi 25% dari gaji sejak usia 23 tahun. Dengan langkah strategi ini, klien diproyeksikan mampu mengumpulkan modal kapital sebesar kurang lebih 2,73 miliar pada usia 49 tahun. Peningkatan alokasi ini bukan sekedar menambah saldo, melainkan upaya maksimal untuk memanfaatkan kekuatan bunga majemuk selama masa kerja yang tersisa. Nah, langkah terakhir yang paling krusial adalah menerapkan strategi pendapatan pasif seumur hidup. Dengan modal 2,73 M yang terkumpul, klien disarankan untuk mengalihkan seluruh dana ke instrumen dengan volatilitas rendah, seperti SBN atau deposito, yang hanya asumsi returnnya itu di 5% pada usia 49 tahun.
Dengan metode ini, klien dapat menarik bunga sebesar 11,9 juta setiap bulan atau 143,7 juta per tahun tanpa pernah mengurangi modal pokok sedikit pun. Nah, di awal tadi saya kan bilang 5 juta itu 20 tahun lagi akan menjadi 14,4 juta. Tapi setelah perhitungan kita hanya mendapatkan 11,9 juta nih dari investasi kita. Memang jika dihitung secara matematika inflasi, target idealnya kan tadi 14,4 juta. Namun saya merekomendasikan 11,9 juta ini karena ini adalah titik keseimbangan. Di angka ini Anda sudah bisa hidup dengan sangat layak, jauh lebih baik daripada skenario awal yang hanya uang pensiunnya 5 juta per bulan. Dan yang paling penting, uang pokoknya tidak akan pernah habis karena kita hanya mengambil bunganya saja. Nah, ini adalah strategi pensiun yang paling aman karena Anda hanya hidup dari bunga, sementara modal 2,73 miliar tersebut tetap di tangan Anda sebagai jaring pengaman. Oke, strategi yang saya berikan ini memberikan kepastian finansial yang jauh lebih kokoh dibandingkan rencana awal. Tidak hanya mampu melawan inflasi, metode ini memastikan bahwa dana pensiun akan tersedia selamanya dan modal pokok tetap utuh sebagai warisan berharga. Dengan kedisiplinan pada angka kontribusi 25%, klien tidak hanya merencanakan pensiun, tetapi sedang membangun kemandirian finansial yang abadi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, mohon dikoreksi dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.